Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kehadirat Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus di dalam kaum wanita untuk mempercayakan kami untuk belajar melayani di dalam puji-pujian ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya hati-Mu disenangkan oleh setiap puji-pujian kami. Terlebih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, mau memberikan yang terbaik Tuhan, untuk kami mau memuji Engkau, terlebih kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sepanjang ibadah wanita pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah Engkau yang menyertai, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, hati-Mu disenangkan oleh ibadah yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita berkumpul di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita tinggalkan
masalah-masalah yang di rumah, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami berkumpul. Bangkit berdiri, kita angkat pujian seperti wanita mengurapimu.
kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi sesuatu yang menghormati kedaulatan Tuhan, dan kami boleh menjadi pohon yang berbuah. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kebenaran-Mu dalam urapan-Mu Roh Kudus. Engkau yang punya firman, Engkau yang melakukannya bagi kami semua, karena betapa kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan tanpa tuntunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Selamat ketemu kaum wanita Pare. Saya mungkin ada kebaktian kaum wanita Pare ini terakhir waktu itu ulang tahun Ibu Gembala mungkin ya saudara. Ya. Puji Tuhan, dan pada sore hari ini saya berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. Teristimewa, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau sampai hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada. Saudara, ibu-ibu juga masih ada sampai hari ini karena kita ada dalam kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tadi diantar oleh Saudari Silvi. Saudari Silvi ini anak jemaat yang di sebelah rumah saya sama putri saya yang paling bungsu ya. Yang masih kuliah saat ini naik ke semester 6 ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam firman Allah. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua. Dua Raja-Raja Fatsal yang kedua, ayat yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama ibu-ibu. 2 Raja-Raja Fatsal yang 2, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Puji Tuhan. Saudara, dalam mengiring Tuhan itu penting kita memiliki komitmen yang teguh. Jadi kita ikut Tuhan, Derek Gusti, itu bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita selamat saja ke sorga, tetapi kita menjadi orang yang memiliki kesetiaan yang kuat. Sehingga apa yang Kristus kerjakan itu bukan hanya sekedar sebuah cerita, walaupun ada satu nyanyian yang mengungkapkan cerita Tuhan Yesus, ya, cerita yang mulia, bukan sekedar cerita, bukan cuma sekedar sejarah, tetapi sebuah hal yang luar biasa yang kita baca pada saat sore hari ini. Elisa adalah murid. Dan saat itu kalau saudara membaca perikop atas itu tentang Elia naik ke sorga, Elia bilang bahwa kamu di sini saja ya. Waktu itu ada di Gilgal ya. Sebab aku mau ke Betel. Tetapi Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Bahkan dia berkata, demi Tuhan yang hidup. Jadi saudara, setiap langkah kita itu kita lakukan demi Tuhan yang hidup. Bukan demi kita, demi masa depan, demi keluarga, tetapi demi Tuhan yang hidup. Urusan keluarga, masa depan itu bonus. Ya. Jadi bonus ibu-ibu ya. Di sini
Elisa memiliki sebuah komitmen yang kuat. Perjalanan dari Gilgal ke Betel itu tidak sebentar, karena kan jalan kaki ya. Tidak seperti kita kalau ke Pare numpak sepeda motor, naik sepeda motor nyampe. Tapi perjalanan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Kemudian ayat yang lain ya, kalau kita membaca ayat yang keempat, berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Perjalanan yang zigzag ya saudara, udah di sini ke sana, balik lagi ke sini, kemudian ke sana. Kalau dipikir kok nggak langsung ke sini nanti ke Sungai Yordan, enggak. Perjalanannya itu menurut perhitungan perjalanan yang rugi. Tetapi sesungguhnya ikut Tuhan itu tidak ada yang rugi, saudara. Kenapa kan banyak orang yang merasa rugi jadi orang Kristen? Karena tujuannya bukan Tuhan lagi. Ada satu orang Kristen yang baru, saudara, tanya sama saya, "Bu Pendeta, kan Tuhan Yesus itu sebagai tumbal hidup kita." Ya betul, dia sudah mati untuk kita. Kan sama seperti orang yang cari pesugihan. Maksudnya, ya kalau orang cari pesugihan itu kan ada tumbalnya, dan kalau kita ke gereja tumbalnya Tuhan Yesus. Saya bilang, lah kalau Anda ini ke gereja cuma mau cari pesugihan seperti orang cari pesugihan, nanti Anda tidak akan menikmati cintanya Tuhan. Karena fokusnya kepengen sugih, saudara. Ya, kepingin kaya. Kaya itu nggak salah, saudara. Tetapi kalau menjadi sebuah keinginan yang paten atau keinginan yang pokok, itu membahayakan nyawa, membahayakan keselamatan. Karena bukan itu fokus yang Tuhan tentukan bagi kita. Di sini Elisa tetap mengikuti walaupun perjalanannya ke sana kemari, akhirnya nanti ke Sungai Yordan. Ya. Ayat yang ke-6 itu berkata lagi, berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Biarlah ini juga menjadi bahasa kita dalam ikut Tuhan. Kalaupun Tuhan menawarkan sesuatu yang membuat kita bisa meninggalkan Dia, meninggalkan kasih-Nya, meninggalkan perjalanan yang Tuhan sediakan, kita akan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apapun yang terjadi, kula nderek Gusti Yesus." Ya. Memang pilihan Bapak Ibu, lupa saya saudara kalau ini wanita ya, Ibu-ibu. Satu saat saya ini batuk yang timbul dari abu gunung kelut, saudara. Sebenarnya saya dulu dari kecil itu sakit bronkitis, tapi tahun 84 sudah sembuh total oleh Tuhan Yesus, tidak pernah lagi sakit, nggak pernah sesak lagi. Dulu asma ya saudara, asma plus bronkitis juga. Kemudian tahun 2014, saat itu saya masih perjalanan lelah ya, sama Tuhan dibawa ke Timur Tengah sana, baru pulang diajak naik ke Gunung Kelut yang habis meletus, yang sebenarnya belum boleh dikunjungi, tapi karena sebuah tugas ya saya berangkat. Tapi karena mungkin imun saya tidak bagus, kemudian sejak itu saya batuk terus, saudara. Hampir 9 bulan batuk itu. Tapi ya nggak kenapa-kenapa. Maksudnya ya dada saya nggak sakit, leher saya juga nggak luka. Ketika saya datang ke dokter di Kasembon, dokter itu bilang gini, "Bu Pendeta, Ibu ini tidak boleh ngomong," katanya. Satu, tidak boleh puasa.
Terus piye saudara? Piye ibu-ibu? Wong pendeta itu gaweane omong, dan sebagai ibu gembala juga sering puasa. Saya harus milih gimana? Apakah saya memilihkan nasihat dokter? Apakah saya tetap tinggal di dalam sebuah pelayanan? Itu cukup menantang buat saya. Dan anak-anak bilang, sudah Lami gini. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau toh saya ini harus tetap memberitakan firman-Mu, kemudian katanya dokter suaranya akan permanen seperti gagak, ya sudah nggak apa-apa. Sebab Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Kalau saya punya suara jadi kayak gagak itu nggak masalah saudara, ya kan? Kalau saya harus meletakkan sebuah pelayanan hanya karena saya tidak mau kehilangan suara saya, lebih baik saya tetap menyanyi memuji Tuhan. Saya kalau doa pagi, saya tetap angkat gitar, saya nyanyi tak getno saudara ya. Saya petik gitar dengan suara saya angkat. Es karuane. Ya. Tetapi ternyata Tuhan yang kita setiai itu, Dia tetap setia. Haleluya. Saya sembuh dan dokter, loh bisa sembuh Bu pendeta? Iya. Dan saudara, yang saya rasakan itu berbulan-bulan batuk itu kok nggak kuru gitu loh saudara. Biasanya kalau orang sakit batuk itu kan kurus. Ya nggak kurus, ya leher saya nggak luka. Jadi dokternya itu bilang, ibu ini lucu berbulan-bulan sakit batuk kok nggak kurus. Lah ya itu Tuhan Yesus luar biasa, saya bilang gitu. Nah, ketika kita memilih untuk tetap tinggal di dalam alur yang Tuhan tentukan, di sini dikatakan oleh Elisa, aku akan tetap bersamamu. Ya, demi Tuhan yang hidup. Jadi orang Kristen itu hidup demi Tuhan yang hidup. Bukan untuk sebuah prestasi dan prestise. Kalaupun kita diberi prestasi dan prestise, itu hanya sebuah bunga-bunga perjalanan hidup. Bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah derek Gusti. Ikut Tuhan sampai akhir. Seperti nyanyian sebelum firman Tuhan kan. Sampai akhir ku menutup mata. Jadi sampai akhir. Ya, bukan apa ya, kalau orang Jawa bilang ge iyo ge ora gitu, bukan. Tetapi kita memiliki sebuah komitmen yang kuat karena di sana ada janji Tuhan yang luar biasa melalui Elisa itu punya permohonan saudara. Elia bilang, kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, kamu ini ikut aku, ngetutnya aku, wah itu karepmu apa toh? Ya, kalau kamu mengikuti aku itu mau apa? Elisa bilang, saya ingin 2 kali ganda rohmu. Ya, dalam ayat-ayat yang ibu-ibu saya baca, aku ingin 2 kali ganda rohmu. Ya, dikatakan oleh Elia itu bilang, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Kamu minta apa sih sebenarnya? Ya, dari Gilgal ke Betel, dari Betel kemudian ke Yeriko, terus ke Yordan, perjalanan yang begitu panjang. Dan murid-murid yang lain nggak ada yang ngikuti karena mereka sudah tahu juga kalau Elia mau mati. Mereka nggak mau ikut, yang lain nggak mau ikut. Karena mereka pikir Elia, mereka mengerti Elia perjalanan. Ternyata kesetiaan seorang Elisa itu berbuah juga. Elisa bilang, tetapi kalau nanti kamu melihat aku diangkat ke sorga, nah itulah buktinya. Dan ternyata Elisa bisa melihat Elia naik ke sorga. Dan hanya
Tadi motivator yang menerangkan itu tadi, bagaimana kita harus tekun dalam doa dan tidak kecewa kalau doa kita belum dijawab. Ini Elisa ini kesana kemari mengikuti Elia, sepertinya tidak ada harapan. Murid-murid yang lain juga nggak mau mengikuti Elisa. Gimana ketika kita harus sendiri dalam mengikut Tuhan, sendiri dalam mengambil keputusan, seakan-akan tidak ada teman yang bisa mendampingi kita. Tetapi apabila kita tinggal memiliki komitmen dengan Tuhan, kesendirian kita itu bukan sebuah kesendirian, tetapi justru bersama dengan Tuhan yang punya segalanya. Ya, ibu-ibu, Tuhan yang punya segalanya. Saya luar biasa pertolongan Tuhan. Ini putri bungsu saya yang tinggal satu yang kuliah ya ibu-ibu. Yang lain sudah selesai kuliahnya. Buat saya seorang ibu gembala desa, saya tidak punya sawah, tidak punya sapi, ya tidak ayam saja tidak punya ibu-ibu. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang luar. Waktu pertama kali Bapak Yakub Sukirjan dipanggil Tuhan itu saya pikir, aku ini harus gimana Tuhan? Saya tidak seperti suami saya yang bisa begini begitu. Ya, saya orang rumahan banget. Ya, saya seringkali ada anak Tuhan di Pare yang tanya, Tante kok nggak pernah kelihatan ke Pare? Loh saya kalau nggak ada urusan belanja atau apa ya saya nggak pernah. Mungkin saya ke Pare mungkin bisa belum tentu 3 bulan sekali, 5 bulan sekali saudara. Kalau nggak ada acara saya nggak keluar ya. Tetapi ketika Tuhan memberkati saya dengan sebuah komitmen bahwa Tuhanku selalu ada untukku. Karena selama ini Dia selalu ada dan saya tidak akan ragu bahwa Dia selalu ada. Sehingga kalau ketika anak-anak saya mau begini mau begitu, saya katakan minta sama Bapakmu. Mami cuma tukang ngomong, dan yang memberikan melengkapimu adalah Tuhan. Dan ini dibuktikan juga dalam Fatsal 2 Raja-Raja Fatsal 2 ini. Akhirnya Elisa mendapatkan apa yang dia pengalamannya itu tidak dipercaya oleh nabi-nabi lain, oleh murid-murid lain. Ketika Elia sudah pergi ke sorga, Elisa itu memperhatikan cara Elia membuka sungai Yordan. Tadi ketika mau berangkat, Elia itu memukulkan jubahnya ke sungai Yordan. Dan ketika Elisa mau kembali menyeberang sungai Yordan, dia juga mengerjakan seperti itu. Bukan berarti dia membeu saudara. Bukan berarti dia tidak punya pendirian. Tetapi sangat penting seorang anak Tuhan memiliki patron kehidupan orang-orang yang lebih rohani atau lebih di atasnya. Kalau saudara mempunyai saudara yang lebih muda rohani, saudara juga punya menjadi patron buat mereka. Kalau yang menjadi patron itu sudah lembek, maka yang mengikuti itu juga akan lembek saudara. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh, maka mereka juga akan ikut sungguh-sungguh karena mereka baru mengikuti. Elisa ini juga membuka sungai Yordan dengan caranya Elia. Di jemaat Tuhan yang saya layani macam-macam. Ada yang kalau tepuk tangan menirukan saya, ada yang kalau tepuk tangan menirukan Bapak Gembala, ya ada yang macam-macam ya, ada gayanya Bapak dan Ibu Gembalanya ini ada yang dipakai saudara ya. Bukan berarti itu salah, tetapi sekali lagi
di bumi ini memang kita membutuhkan contoh. Elisa, dia mengikuti Elia, dan ketika dia menikmati, menerima apa yang sudah Tuhan karuniakan itu, dia mengikuti. Dan ketika dia tidak dipercayai sama nabi-nabi lain, sama murid-murid lain, loh Elia kemana? Kuburannya di mana? Dia sudah diangkat ke sorga. Wah, ayo kita cari. Gak usah, nanti gak akan ketemu. Mereka malah marah-marah. Elisa dimaki-maki, saudara. Kalau saudara membaca dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 18 itu, mereka marah-marah. Ini murid-murid banyak. Gimana ketika saudara, perkataan saudara yang benar itu nggak dipercaya? Apakah kita marah? Apakah kita tersinggung? Apakah kita mulai patah arang? Nah, itu keputusan kita. Elisa bilang dia sudah diangkat ke surga tapi tidak dipercaya, padahal yang itu pengalaman yang sungguh. Berapa banyak kadang-kadang kita mengalami seperti itu, sebuah kebenaran yang tidak dipercayai. Nah, itu membutuhkan mental yang teguh, saudara. Maka Elisa, ya sudah sana-sana cari aja. Dan ternyata mereka mencari kemana-mana nggak ketemu, ya. Sampai mereka mencari 3 hari lamanya, kesana kemari, siapa tahu Elia itu pingsan di mana gitu, Elisa nggak pusing. Kesetiaannya Elisa diragukan, pengabdiannya Elisa diragukan. Gimana kalau itu terjadi kepada ibu-ibu? Sudah mengabdi baik-baik dalam rumah, ya. Aku ini sudah merawat anak-anak, menyayangi suami, tapi kok nggak dihargai, ya. Nggak apa-apa ibu-ibu. Jangan kecil hati. Penghormatan kita ada di sana. Penghormatan kita ada di sana. Tuhan yang akan membuktikan seberapa keberhargaan ibu-ibu di mata Tuhan. Saya seringkali mendengar keluh kesah, ya, para wanita baik yang di dalam Tuhan ataupun di luar Tuhan. Ya seperti itu. Elisa ini mengalami seperti ini. Dia pengalamannya, pengabdiannya, kesetiaannya itu sama para nabi yang lain tuh nggak dihitung, nggak diperhitungkan, nggak dipercaya. Ah, kamu ini nggak setia, kamu nggak mau cari mayatnya Elia. Ayo kita cari. Sudah dilarang tetap nggak dipercaya. Apakah kita mau membuktikan siapa kita? Tidak perlu, saudara. Ketika saudara diringankan dipandang mata sebelah, apakah kita belum tahu dia siapa saya? Itu tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena semuanya ada waktunya. Ada satu nyanyian, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sedang mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkannya. Sebab itu ketika kita direndahkan, ya wis meneng wae, diam saja. Katanya firman Tuhan dalam 1 Petrus itu, kita baca ibu-ibu ya. Satu Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi semua ada waktunya. Elisa ini ketika dia memaksakan pendapatnya kepada nabi-nabi yang begitu banyak jumlahnya, muridnya Elia kan banyak, karena Elia punya sekolah nabi.
Di Israel itu ada sekolah nabi. Kalau mungkin sekarang sekolah Alkitab gitu ya saudara. Itu banyak murid-muridnya. Dan satu orang yang berpengalaman dengan gurunya, yang dengan setia, yang punya komitmen yang bagus, tetapi tidak dipercaya. Elisa tidak bergeming. Kita berterima kasih untuk semuanya. Ya, kita bersyukur bahwa kita punya Yesus yang setia. Dan kita mau belajar setia kepadanya. Di tengah-tengah pandemi ini banyak yang terpicu untuk ya nyaman ya kalau nggak ke gereja, bisa menikmati tidak ke gereja. Ya, tapi kita mau belajar saudara untuk setia. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam Yesus kita terus percaya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, ya Tuhan ku percaya, saya serahkan kepada yang bertugas. Kita bangkit berdiri. Kami tetap mau mengiring kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau yang memberikan kepercayaan bagi kami. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Allah itu menjadi berkat bagi kami. Bahwa kami tetap mengiring kepadamu Tuhan. Walaupun kesulitan banyak yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu Priscilla yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Tetap pakai hamba-Mu, tetap dekat dengan hamba-Mu, tetap Engkau selalu memberkati setiap pelayanannya. Berikan selalu kesehatan, kuat melayani karena Tuhan ada di sampingnya Tuhan. Tuhan ada di dalam kehidupannya. Tuhan tetap memakai hamba-Mu
jadi hamba yang luar biasa, tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan selalu kekuatan, berkat melimpah ada di atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sehingga dia kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun dia sendiri, tapi Tuhan ada di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberikan roh yang daripadamu, roh yang luar biasa, Roh Kudus yang menyertainya. Terima kasih Bapa di surga, dia tetap setia dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dia tidak sendiri karena Tuhan yang menopang kehidupannya. Tuhan dia sudah selesai melayani kebenaran firman Allah. Tetap Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan dan percayakan dalam pelayanan, Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dia tidak sendiri karena Roh Allah yang beserta dengannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Kami sudah terima dengan penuh syukur. Terima kasih kepadamu karena Tuhan selalu memberkati kami semua. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah dan biar Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih untuk sore hari ini kami semua mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mungkin ada pengumuman. Puji akan nama Tuhan, atas nama Bapak dan Ibu Gembala beserta pengurus wanita, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Priscilla GBDI Kasembon. Menjadi doa kami tetap diberkati di dalam setiap pelayanan dengan luar biasa. Dan pada hari Selasa yang akan datang tetap ada jam 5 sore yang bertugas WL Singer adalah kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati dan selamat sore.